Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 2 Maret 2025, disampaikan Dian Ben Yuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi ratusan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang melepas Jarod Winarno, Melkianus, dan Rita Cendanawangi di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat tanggal 21 Februari 2025. ASN di lingkungan Pemkab Sintang sengaja membuat acara pelepasan ini sebagaimana waktu datang acara penyambutan, maka saat purna tugas juga dilakukan acara pelepasan. Kartius, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, menyampaikan setelah memasuki purna tugas, maka mereka merupakan orang tua kita. ASN mengantar Jarod Winarno sampai ke Simpang Pinoh, beliau langsung berangkat ke Pontianak. Satreskrim Polres Sintang menyatakan pihaknya tengah memburu aktor intelektual kasus pengeroyokan Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Linggam Permai, Kecamatan Kian Hilir. Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Andika Wahyutomo Putra kepada awak media menyatakan perkembangan penyidikan kasus pengeroyokan Ketua BPD Linggam Permai Kian Hilir nampaknya akan ada tersangka baru atas kasus tersebut. Menurut AKP Andika, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka pengeroyokan yakni AY, M, dan AS alias J, ketiganya mengaku bahwa tindakan pengeroyokan tersebut atas perintah seseorang. Mereka juga mengaku menerima upah untuk apa yang mereka lakukan. Kemungkinan ada, namun untuk sementara masih didalami juga, dan juga terduga ini masih kita cari posisinya ada di mana, sehingga nanti keterangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Untuk 3 tersangka yang sudah kita amankan ini, itu 3-tiganya sebagai eksekutor. Jadi dia melakukan tindakan pengeroyokan yang TKP-nya berada di Kaligungang Bandung. Atau intelektualnya ada, cuma masih belum bisa kita sampaikan karena masih terduga ya. Nanti kalau memang ternyata setelah hasil pemeriksaan lebih lanjut ternyata memang sinkron keterangannya dengan yang lain, dengan tersangka yang sudah kita amankan, maka tentunya akan kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Mereka menyampaikan bahwa ada disuruh dan juga sudah menyatakan bahwa menerima upah dari otak, dari seseorang inilah, dari otaknya. Program tanam jagung 1 juta hektar salah satu upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang, mengingat tingginya kebutuhan jagung hibrida rata-rata mencapai 56 ton setiap bulannya untuk pakan ternak kelompok tani di Kabupaten Sintang. Wakapolres Sintang, Komisaris Polisi Sukma Pranata mengatakan, mendukung program ketahanan pangan, Polres Sintang lebih fokus kepada penanaman jagung hibrida. Pihaknya menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dan pemanfaatan lahan tidur. Menurutnya, lahan yang digunakan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sintang memiliki potensi besar. Terlebih, Sintang merupakan luasan ketiga dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan kami juga sudah melaksanakan kerjasama dengan CU Agro Kelingkumang. Permintaan mereka di setiap bulannya itu bisa mencapai 56 ton, Ibu. 1 bulan itu dipergunakan untuk pakan ternak yang mereka kelola dari swadaya mereka sendiri atas kelompok tani mereka. Kemudian juga ada permintaan dari masyarakat petani-petani untuk bisa menyediakan kelingkumang ini. Ternyata mereka tidak mampu. Ketidakmampuan itu karena produksi di jagung kita di Sintang ini memang kecil. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia, komunitas SMA Panca Setia Sintang bergabung bersama lebih dari 119 komunitas di 38 provinsi di Indonesia menggelar kegiatan aksi pungut sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia, komunitas sekolah menengah atas SMA swasta Panca Setia Sintang bergabung bersama lebih dari 119 komunitas di 38 provinsi di Indonesia menggelar kegiatan aksi pungut sampah di sekitar Pasaraya Sintang, Taman Bungur, dan sejumlah titik di kota Sintang 22 Februari 2025. Kepala SMA Panca Setia Sintang, Romo Petrus Juli mengatakan tujuan kegiatan ini untuk
internal sekolah guna pembentukan pendidikan karakter telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pihak sekolah melatih pelajar di sekolah ini sebagai pewaris generasi masa depan, generasi emas 2045. Kegiatan diikuti 954 orang peserta didik, dewan guru, dan komunitas. Telah melakukan berbagai kegiatan di sekolah dan di luar lingkungan sekolah untuk melakukan aksi pungut sampah di sekitaran Pasar Impres Kota Sintang. Dan kami melakukan ini dalam rangka untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia yang bergabung dengan lebih dari 119 komunitas di 38 provinsi di Indonesia. Jadi kegiatan ini yang pertama untuk internal sekolah, pembentukan pendidikan karakter. Jadi bukan hanya mata pelajaran, tetapi karakter anak juga terbangun dari hal-hal yang menjadi kebiasaan dan juga telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pihak sekolah lanjut Romo Juli diharapkan memiliki gaya hidup untuk ekologis dan juga mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, SMA swasta Pancasetia Sintang juga menggelar aksi penandatanganan komitmen bersama dan pembacaan ikrar untuk menjalankan tugas bersama di SMA swasta Pancasetia Sintang. Kegiatan penanaman pohon di sekitar SMA swasta Pancasetia Sintang, launching gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, launching sekolah sehat sebagai sekolah ekologis, dan launching sekolah ramah anak. Suryatini melaporkan. Merespon isu terkait aktivitas peti, Polres Sintang mengerahkan tim patroli gabungan yang terdiri dari personil TNI Polri untuk melakukan pengecekan langsung dengan menyusuri kawasan perairan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Andika Wahyutomo Putra bersama Pasintel Kodim 1205 Sintang, Letu Infantri Ardiansyah melakukan peninjauan terhadap temuan lanting pekerja peti. Namun dalam pengecekan tersebut, petugas tidak mendapati adanya aktivitas penambangan yang terjadi seperti isu yang beredar di tengah masyarakat. Salah satu tempat yang ditinjau ada di Mengkurai, Kecamatan Sintang. Kasat Reskrim mengatakan memang ada ditemukan lanting pekerja peti, namun saat diperiksa tidak menemukan aktivitas penambangan yang terjadi. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, harga daging ayam ras di Pasar Masuka Sintang stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neri Lestari. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi, harga daging ayam ras di Pasar Masuka Sintang cenderung stabil. Salah seorang penjual daging ayam ras di Pasar Masuka Sintang, Agus, mengatakan sampai H-3 Ramadan 1446 Hijriah, harga daging ayam bersih belum terjadi kenaikan, yaitu masih berkisar Rp40.000 per kilogram karena suplai juga masih stabil. Menurutnya, kenaikan harga ayam ras biasanya terjadi pada 1 pekan sebelum Idul Fitri, yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp8.000 per kilogram karena banyaknya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya. Kalau untuk sementara ini harganya masih normal, dikatakan normal itu masih dalam kapan itu masih pulang. Ayam bersih sudah dipotong-potong, paha dada. Kalau Ramadan biasanya naik nggak, Bang? Naik. Naiknya bisa berapa ribu tuh biasanya? Iya, 5.000-an. Seminggu mau lebaran nanti ayamnya naik, orang pun butuh kan. Naik dia, tapi beli orang, tapi tidak terlalu kuat naiknya. Biasanya ecerannya 45 sampai 48 aja yang bersihnya. Agus menambahkan menjelang bulan puasa, penjualan mengalami kenaikan mencapai 100 kg per hari, namun turun saat bulan puasa dan akan naik kembali mulai dari 1 pekan menjelang lebaran, yaitu mencapai 150 sampai 200 kg per hari dengan jam operasional mulai pukul 3 dini hari sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yosta Neri Lestari melaporkan. Para petani di Sintang mulai melakukan alih teknologi pertanian sehingga dapat mendorong produktivitas hasil panen untuk swasembada pangan di daerah. Taufik Hidayat menurunkan laporannya. Saudara, saat ini saya berada di Desa Kebong, kawasan persawahan di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang.
Masyarakat petani di sini sudah memanfaatkan alat panen komben yang kapasitasnya lumayan besar. Untuk kawasan seluas ini, mereka hanya memerlukan 3 hari dalam pengerjaan panennya. Lebih efektif, efisien, baik dari sisi tenaga maupun waktu. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan. Upaya ini bertujuan mencapai kemandirian dalam produksi pangan sehingga akan tercipta swasembada pangan di Kabupaten Sintang. Penerapan teknologi modern dalam usaha pertanian menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satunya melalui penerapan peralatan panen yang menggunakan combine harvester. Alat ini mulai beroperasi sejak awal 2025 yang sangat mempermudah petani dalam melakukan panen padi. Dengan penggunaan alat ini, petani dapat lebih efisien menghemat waktu dan biaya. Seperti diungkapkan pemilik sawah di Desa Kebong, Kecamatan Kelampermai, Poniran. Menurutnya, penggunaan combine harvester dapat mengefisiensi tenaga dan meningkatkan kualitas produksi. Dengan ini kita bisa mempersingkat waktu. Jadi yang tadinya 0,8 hektar ini bisa 14 hari, ini hanya cukup 3 hari selesai. Dan hasilnya pun bagus. Tapi kalau biaya gimana, Pak? Ya, biaya besar yang manual, otomatis. Berarti ini lebih hemat biaya juga gitu ya? Lebih hemat. Waktu dan biaya, Pak ya? Iya. Para petani milenial menjadi target alih teknologi pertanian dari pertanian manual menjadi pertanian modern. Harapannya penggunaan tenaga manusia akan beralih ke tenaga mesin. Manajer Brigade Pangan Tani Muda Milenial Kabupaten Sintang, Aditya Purwadi, mengatakan penggunaan teknologi pada pertanian sawah dapat meningkatkan produktivitas, dapat dilakukan lebih singkat, dan ditargetkan petani dapat melakukan penanaman padi 3 kali setahun. Dengan adanya alat kombi ini sangat diperbantukan, dipermudah, lebih cepat dan lebih efektif, serta lebih efisien dari biaya. Jauh-jauh lebih ekonomis dan lebih cepat, karena untuk luasan 1 hektar lebih kurang hanya memakan kurang lebih 20 liter dan bisa 1 hari dikerjakan selesai. Kalau ini di kawasan ini gimana, Mas? Di Kelam ini? Di Kelam ini kita di IP 100 dan kita akan menuju ke IP 200 untuk di Brigade Pangan. Artinya setahun bisa berapa kali panen? Kita berharap ya di kemudian hari kita bisa 3 kali panen. Untuk besok di bulan Mei kita akan ke IP 200, di bulan Mei kita akan menanam lagi. Alat ini sudah sangat mumpuni karena di dalam alat ini ayakannya dia sudah ada 3, jadi bulir ini padi yang hampa dia akan otomatis tertiup oleh blower dan petani bisa langsung membawa ya gabah dalam kondisi yang 90% sudah sangat bersih. Pertanian memang menjadi sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Sintang. Daerah ini memiliki potensi lahan yang luas untuk mengembangkan komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, hingga aneka buah dan sayuran. Harapannya, ke depan Kabupaten Sintang dapat lebih stabil dalam menghadapi berbagai tantangan global yang berdampak pada rantai pasok pangan. Taufik Hidayat melaporkan. Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang berhasil meraih juara umum Open Student Karate Championship tahun 2025 tingkat SMP MTS. Juara umum ini diraih setelah kontingen MTS Negeri 1 Sintang berhasil memboyong 36 medali terdiri dari 15 medali emas, 15 medali perak, dan 6 medali perunggu. Kejuaraan Sintang Open Student Karate Championship 2025 digelar selama 5 hari, bertanggal 19 hingga 23 Februari 2025, di Padepokan Bela Diri Sintang, diikuti oleh 261 peserta dari Kabupaten Sintang, Sanggau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kategori yang ditandingkan adalah Open Kata, Open Komite, Kata Bergu, Festival Komite, dan Festival Kata. Pelatih pengembangan diri karate MTS Negeri 1 Sintang, Jimmy, mengatakan pihaknya mengutus 18 atlet untuk mengikuti kejuaraan ini. Sesuai dengan salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu gemar berolahraga, maka MTS Negeri 1 Sintang akan terus berupaya mendukung pembinaan minat dan bakat di bidang olahraga ini. Baik itu voli, bola tangan, basket, lalu ada futsal, bulu tangkis, pencaksilat, dan tentunya juga karate ini.
5 atlet dari kickboxing Indonesia KBI Sintang berhasil meraih 3 medali emas dan 2 medali perak dalam kejuaraan daerah kickboxing Piala Ketua Umum 2 Kalimantan Barat. Medali emas diperoleh Sertu Reza Alvin Nur, Bribda Johan Mei, dan Alman Salutfi. Sedangkan medali perak diperoleh Widoyo Aris dan Davin Kolil Ahmad. Ketua KBI Sintang, Ten Koni, menyampaikan apresiasinya atas prestasi ini. Ia berharap dengan adanya prestasi ini, kedepannya KBI Sintang dapat bangkit bersama, beriringan dengan dukungan dari berbagai elemen dan pemerintah Kabupaten Sintang. Prestasi ini membuktikan atlet-atlet dari Sintang memiliki kualitas yang luar biasa, dan hal ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan dan mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Sintang. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 2 Maret 2025. Penulis naskah Dian Beni Yuda, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beni Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kami